Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Husain di channel Akar Matematika, yaitu channel yang selalu ditunggu-tunggu karena selalu membahas tentang soal-soal Olimpiade Matematika, baik itu soal SD, SMP, SMA, soal UN, UTBK, dan kegiatan-kegiatan Olimpiade Matematika. Namun sebelum saya mulai, kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya video kami dan channel kami. Oke kawan-kawan semua, pada pertemuan kali ini saya akan membahas ya 5 soal geometri persiapan KSN Kabupaten ya, SMA ataupun SMP. Setelah nanti pembahasan selanjutnya akan saya siapkan 5 soal kombinatorik, aljabar, dan teori bilangan. Yang pertama-tama saya akan menyiapkan geometri, dan nanti juga akan saya bahas tentang soal KTOM bulan April. Oke, soal ada di layar. Soal yang pertama, pada segitiga ABC, titik SP dan G betul-betul terletak pada sinar AB, BC, dan CA, sehingga BA seperempat BS, CB sepertiga CP, dan AC setengah AG. Jika luas segitiga ABC adalah 1, maka luas segitiga SPG. Nah, pertama saya gambarkan segitiga ABC-nya dulu. Nah, pada sinar AB, BA itu sama dengan seperempat BS. Terletak pada sinar AB. Berarti terletak pada sinar AB itu sini ya, berarti ini BA itu seperempat sama dengan BS, atau ya, karena di sini BA berarti kita ini ke sini ya. Ini BS seperempat. Berarti ini perbandingannya 1:3. CB CP sama dengan yang ini. Yang ini P 1:3. Berarti ini perbandingannya 1:2. Kita ikut arahnya ini ya, CB AC. Sekarang AC itu setengah AG. Nah, berarti ini nanti sama. Ini G ya. Lalu kita hubungkan karena mencari luas SPG ya. Nah, ini luasnya 1. Lalu kita hubungkan garis ini. Lalu kita hubungkan garis ini sama ini. Kita hubungkan garis ini sama ini. Karena ini luasnya 1, ini perbandingannya 1:2. Berarti ini luasnya 2. Dan ini perbandingannya 1:3 ya. Ini 1:3, ini 2, berarti ini 6. Nah, ini perbandingannya sama. Sisinya ini juga 1. Karena ini sama. Ini perbandingannya 1:2, berarti ini juga 2. Nah, sekarang ini perbandingannya 1:3. Ini 1, berarti ini 3. Karena ini sama, berarti ini 3. Berarti luas SPG itu sama dengan 1 tambah 1. Satunya ada 2. Tambah 2-nya ada 2. 3-nya ada 2.
3 nya ada 2, 3 berarti tambah 6. Berarti ini sama dengan 6 tambah 2, 12. 12 tambah 6 berarti 18. Oke, next soal berikutnya. Pada segitiga ABC yang tumpul di C, saya gambarkan dulu. Pada segitiga ABC yang tumpul di C, biar lebih enak, anggaplah ini A, B. Oke. Titik M, titik tengah. Oke, M. Kalau titik tengah ini sama besar. Melalui C dibuat garis tegak lurus BC yang memotong ABDE. Oke, kalau tegak lurus berarti ini nih, seperti ini. Ini siku-siku. Berarti ini E, seperti ini. Nah, dari M ditarik garis memotong BC tegak lurus di D. Seperti gini nih. Nah, jika luas ABC adalah 2021an luas, maka luas BED. Oh, ini D. Anggaplah ini ya. Nah, sekarang seperti ini. Luas BED itu kita pakai luas setengah kali ini ya, BD, kalikan BE, nah, sin B, pakai kaitannya dengan sin ya. Sedangkan luas ABC itu kan sama saja setengah kali BC, terus kalikan BA sin B. Nah, mengandung sin B juga. Sekarang kita lihat mana yang kesebangunan. Kesebangunan ini di sini dapat kita lihat BD banding BC ya, itu kan sama saja. Kok langsung gini ya? Kita lihatin sebangun dulu. Segitiga BDM itu kan sebangun dengan segitiga BCE ya. Sehingga dari sini kita peroleh ya, BD banding BC itu sama dengan BM banding BE ya. Ini kalau kita kalikan BD kalikan BE itu kan sama saja BC kalikan BM. Nah, kita gantikan ke sini. Berarti ini sama saja setengah kalikan BD kali BE itu BC kalikan BM ya, sin B. Nah, ini sama dengan setengah ya, BC tetap. BM itu kan sama saja setengah BA karena M titik tengah ya.
berarti sin B. Berarti kalau kita tuliskan A setengah kalikan setengah ya, BC kalikan BA sin B. Nah, ini kan sama saja luas ABC. Ya. Setengah BC ini ya. Berarti nanti luas BED itu setengah kalikan luas ABC, yaitu 2020 atau ketemu 1010. Mudah kan? Jawabannya 1010. Oke, next soal berikutnya. Diberikan SPG adalah segitiga sama kaki. Ya, berarti kalau kita buat SPG sama kaki, SP, jadi ini SPG ini sama, dimana ini akar 2024 ya. Nah, kalau kita buat lingkaran kan boleh ini sebagai titik pusat ya. Jadi kita buat lingkaran, nah, karena panjangnya jari-jari itu kan sama, anggaplah ini lingkarannya kan gitu kan, karena panjang jarinya sama ya. Jika nah ini ya, jika K pada PG sehingga SK, anggaplah ini ya, anggaplah ini K, atau saya taruh di dalam aja, anggaplah ini K ya, dimana ini SK2, maka PK kali GK. Nah, kita pakai kita hubungkan ini ke sini ya, terus kita hubungkan ini ke sini ya, anggaplah ini M, ini N. Jadi kita pakai power of point pada di dalam power of point lingkaran atau di dalam lingkaran. Nah, ini panjangnya sama-sama jari-jari, berarti akar 2024. Ini juga akar 2024 ya. Berarti panjangnya ini. Jadi kalau saya buat lingkarannya lagi seperti ini ya, seret, anggaplah ini saya buat, ini saya anggap K, ini P, ini G, ini tuh N, ini tuh M. Yang ini itu panjangnya, yang ini itu panjangnya akar 2024 ya, ditambah 2. Sedangkan yang ini panjangnya akar 2024 dikurangi 2024 dikurangi 2 ya, yang ini ya. Sehingga dengan power of point itu diperoleh ya, power of point ya, diperoleh PK kalikan GK itu sama dengan ya, sama dengan MK kalikan NK. Berarti ini nanti sama dengan di sini ada ya. MK-nya di sini akar 2024 ditambah 2 tutup kurung, lalu dikali akar 2024 dikurangi 2 hingga ketemu, ini kali 1 berarti 2024 dikurangi 4, hasilnya 2020. Berarti jawabannya 2020. Oke, next soal berikutnya. Diberikan lingkaran itu dengan titik
O titik pusat O diketahui terdapat dua titik A dan B di dalam lingkaran tersebut dengan AB 5 dan sudut AOB 90. Misalkan AB memotong lingkaran tersebut di dua titik M dan N. Apabila AM sama dengan 3, BN 4, tentukan kontak dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Oke, saya buat lingkarannya di sini. Saya perbesar. Nah, sekarang materinya power of point ya. Dua titik A dan B dengan sudut AOB. Seperti ini. Di dalam ini, bukan di lingkarannya, di dalam. Anggaplah ini A, ini B. Di mana AB itu 5. AM sama dengan A, ini diperpanjang. Ini M, yang ini itu 3, sedangkan BN, yang BN ini 4 ya. Tentukan panjang jari-jari. Nah, kita hubungkan ini nih. Kita buat anggap kita buat diperpanjang. Nah, ini juga diperpanjang, ini diperpanjang juga, ini diperpanjang. Nah, seperti ini. Sekarang anggaplah ini saya anggap B, ini anggap A. Sehingga dengan ini kan siku-siku. Dengan Pitagoras didapat A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 25. Nah, sekarang kita akan menggunakan power of point PP ya, power POP ya, POP lingkaran maksudnya. Saya akan dibagi jadi 2. Jadi pertamanya seperti ini ya. Pertama saya akan menggunakan ini nih. Anggap ini perpotongannya, ini A ya. Anggaplah ini MNDN, ini A, ini O, anggaplah ini X, ini Y, ini P, ini Q ya. Sekarang saya akan menggambar PX. Saya akan di sini menggambar ini P, ini X ya, ini B, ini N, ini M. Nah, dengan power of point ya, yang ini itu 8, terus yang ini itu 4. Sedangkan panjang PB ini kan O ya, O. Ini panjang PB ya. Panjang PB ini saya gabungkan aja. Panjang PB ini kan R kurangi A ya. Sedangkan panjangnya yang ini panjang PB yang XB itu nanti R tambah A. Sehingga dengan power of point dari ini diperoleh ya, PB kalikan BX itu sama dengan MB kalikan BN. PB itu R min A ya. Terus BX itu R plus A. MB itu 8, BN itu 4. Sehingga nanti diperoleh R kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 32. Kita simpen ini persamaan 1. Oke, selanjutnya kita gambarkan lagi dengan cara power of point dalam lingkaran sama ya. Kita akan menggambarkan di sini Y ya. Lalu kita juga buat di sini N M, tapi di sini yang A ya. Yang ini itu 3, yang MA 3, yang ini 9.
Sedangkan panjang ini ya, panjang KA itu sama saja R min B ya. Sedangkan panjangnya ini AY itu R plus B ya. Sehingga dengan power of point diperoleh ya, QA ya kalikan AY ya, itu sama dengan MA kalikan AN. Nah, KA itu R min B ya, lalu dikalikan AY itu R plus B ya. Ini sama dengan ya, nah ini persamaan dua aja ya. Yang ini MA itu sama dengan 3, yang ini AN 9, sehingga R kuadrat ya dikurangi B kuadrat itu sama dengan 27. Ini persamaan 3 ya. Sehingga nanti dari persamaan 1 ya, lalu persamaan ini kita gabungkan. Kalau digabungkan ya, lalu kita tulis R kuadrat min A kuadrat itu sama dengan 32 ya. Sedangkan R kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan 27. Kita tambah ya. Berarti 2R kuadrat min, nah ini A kuadrat ditambah B kuadrat ya, itu sama dengan di sini 59, sehingga ini nanti 2R kuadrat itu minus 25 sama dengan 59, sehingga ketemu 2R kuadrat itu sama dengan 84. Ketemu nilai R kuadratnya sama dengan 42. Berarti jawabannya adalah 42. Oke, next soal berikutnya. Persegi panjang ABCD yang memiliki luas 20 digambarkan pada koordinat kartesius dengan titik A 00, titik C berada di kuadran 1, serta sisi AB sejajar dengan sumbu X. Definisikan segi empat baru ABCD dengan titik B absen merupakan hasil translasi dari B sebesar 2 ke kanan dan 1 ke bawah, sedangkan titik D merupakan hasil translasi titik D sebesar 1 ke kiri dan 2 ke atas. Apabila luas segi empat AB absen C D absen adalah 6/7/2, tentukan keliling persegi panjang ABCD. Oke, saya gambarkan dulu ya kartesiusnya. Kayaknya sebelah sini nih. Ini 0,0. Ini titik A. Titik C berada di kuadran 1, serta sisi AB sejajar dengan sumbu X. Berarti kalau titik AB sejajar sumbu X, berarti ini B kemungkinannya. Ini anggaplah ini C, ini D. Ya. Definisikan segi empat baru AB absen CD absen dengan titik B absen itu merupakan hasil translasi titik B sebesar 2 ke kanan dan 1 ke bawah. Ini ke sini. Ini 2 ke kanan, 1 ke bawah. Berarti ini B absen. Ini 2, ini 1. Kan gitu ya. Terus titik D absen merupakan hasil translasi titik D sebesar 1 ke kiri. 1 ke kiri dan 2 ke
atas, berarti ini D absen. Sini ya, sini D absennya. Sekarang apabila luas segi 4 AB absen D absen, oh ini kita hubungkan nih. Kalau kita hubungkan sama C juga, seret, begitu hubungkan ini ke sini, anggaplah gini ya. Aduh, ini gambarnya kayak apa? Jadi luasnya itu sama dengan sekarang kalau kita hubungkan nilai ininya ABCD-nya. Nah, anggaplah ini panjangnya A, ini panjangnya B. Jadi ini AB, sedangkan luasnya ini kalau kita kalau kita hubungkan titik ini ke sini ya, terus ini juga titiknya ke sini, berarti luas A, B absen, C, D absen. Oh iya, kita jangan lupa nanti luas di sini, luas A, B, C, D itu jangan lupa itu sama dengan 20 atau A kali B 20 ya. Nah, kita lihat berarti luas ini, luas ini ya, luas A, B, C, D lalu ditambah. Nah ini nih, ini alasnya A, sedangkan tingginya ini kan 1, ini 2, berarti anggaplah ini luas 1 ditambah luas 1, lalu yang sebelah sini yang ini itu, yang ini tuh luas 2 ya, ditambah luas 2, saya kasih lambang ini, yang sebelah sini tuh luas 3, berarti ini nanti ditambah luas 3, yang sebelah sini luas 4, berarti ini nanti ditambah ya luas 4. Nah, yang ini sama dengan 20, luas 1. Luas 1 nanti ke alasnya A, tingginya ini, tingginya 2 ya, berarti setengah kalikan A kalikan 2. Nah, itu luas 1. Sedangkan ini saya pepetkan saja, berarti 20 ditambah setengah kali A kali 2 ya, lalu ditambah luas 2, ini kan B ya, berarti luas 2 itu setengah kalikan B, tingginya ini ke sini 1 kali 1 ya, lalu ditambah luas 3, luas 2 itu setengah kali luas 3 itu ini alasnya B ya, terus tingginya ini ke sini, tingginya berarti 2, lalu ditambah setengah kali ini A ya, kalikan A, tingginya ini ke sini 1, ini luasnya 67/2, berarti ini sama dengan 20, lalu ditambah ya A dengan A setengah, berarti ini coret
tinggal A, ini dengan setengah A berarti 3/2A. Sedangkan yang ini juga coret, lalu ditambah 3/2B. Ini sama saja 67/2. Berarti ini sama dengan, tinggal kita kurangkan 67/2 kurangin 20-nya pindah, langsung saya ya diubah 40/2 ya 20. Berarti ini 3/2 kalikan A tambah B, kan gitu ya. 67 dikurangi 40 berarti 27 ya. 27/2 itu sama dengan ya 3/2 kalikan A tambah B ya. Sekarang ini kita coret 2-nya, 3-nya coret sama 27, berarti tinggal 9. Sehingga A tambah B sama dengan 9. Pertanyaannya, keliling persegi apa? Kelilingnya berarti keliling A, B, C, D itu kan sama dengan 2 dikali A tambah B atau 18. Oke, jawabannya 18. Sekian pembahasan ya. 5 soal latihan, 5 soal geometri latihan KSN Kabupaten buat SMA ataupun SMP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe, like, comment, and share video kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.